Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Iza dan hari ini aku akan menceritakan buku-buku yang aku baca di bulan Juni kemarin. Totalnya ada 5 buku, ada 4 non-fiksi dan 1 fiksi. Kita mulai dari buku pertama. Buku pertama yang aku baca di bulan Juni kemarin judulnya adalah The Unfair Advantage. Buku ini ditulis oleh 2 orang, Ash Ali dan Hasan Kuba. Aku baca gara-gara buku ini sering disebut-sebut sama Ali Abdaal dan murid-muridnya gitu. Awalnya aku kira buku ini adalah self-improvement. Emang benar self-improvement, tapi lebih tepatnya ditujukan untuk para startup founder gitu. Karena memang Ash Ali dan Hasan Kuba ini adalah seorang investor di dunia startup. Dia menyatakan bahwa ya memang hidup ini nggak adil, tapi jangan sampai ketidakadilan itu bikin kita punya mental sebagai korban gitu. Dan yang aku suka juga buku ini berada di pertengahan gitu. Iya memang growth mindset itu penting, usaha itu penting, grit itu penting, perseverance itu penting, tapi kita juga nggak boleh melupakan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan, yang faktor itu di luar dari kontrol kita. Seperti misalnya di mana kita lahir, dari keluarga seperti apa kita dilahirkan, dan lain sebagainya gitu. Gak hanya itu, buku ini juga ngajarin kita untuk mencari tahu apa sih yang jadi unfair advantage kita, apa sih sesuatu yang kita punya tapi belum tentu orang lain punya gitu. Tentu saja buku ini tidak menawarkan cara yang instan, tapi ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sepanjang bukunya gitu. Nah, framework yang mereka pakai itu disingkat MILES, M-nya itu money, terus I-nya intelligence and insight, L-nya adalah location and luck, terus E-nya education dan expertise, terus S-nya adalah status. Menurutku ini bagus juga sih, dia ngajarin kita bahwa sebelum kita bermimpi akan sesuatu atau menargetkan sesuatu, kita perlu ngecek dulu nih apa yang kita udah punya. Dari situ baru kita merencanakan masa depan. Dia juga bilang bahwa belum tentu apa yang kita anggap sebagai disadvantage itu melulu disadvantage. Begitu juga dengan advantage. Belum tentu, misal seseorang yang lahir jadi anak orang kaya, kemudian dia juga ikut kaya gitu. Jadi baik advantage maupun disadvantage ini bagaikan pedang bermata dua yang bisa merugikan, bisa menguntungkan tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Buku ini sangat aku rekomendasikan buat kalian yang sering ngerasa insecure, ngerasa suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Menurut aku kalian perlu untuk tahu apa sih sebetulnya yang jadi keunikan kalian atau unfair advantage kalian, atau mungkin bahasa orang-orang Twitter tuh privilege kalian yang barangkali selama ini belum kalian sadari. Buku kedua yang aku baca di bulan Juni judulnya adalah The Culture Map. Ini adalah buku tulisan dari Erin Meyer. Sebelumnya aku pernah baca tulisannya Erin Meyer bareng Reed Hastings yang waktu itu dia masih jadi CEO Netflix. Ini buku masuk sebagai buku non-fiksi terbaik yang aku baca di tahun 2021. Nanti kalian bisa cek ulasannya. Dan aku suka banget dengan cara Erin Meyer bercerita gitu. Tapi sebetulnya aku memulai baca Culture Map ini gara-gara aku harus ngerjain paper yang mungkin kalian juga udah tahu di video sebelumnya. Nah, karena dalam kasus yang aku dapat itu dikarenakan karena 2 individu atau 2 kelompok yang berasal dari negara yang berbeda, dari budaya yang berbeda, makanya menurut aku kayaknya bukunya Erin Meyer yang judulnya Culture Map ini cocok untuk menjawab permasalahan tersebut. Jadi buku ini berangkat dari premis bahwa banyak masalah yang terjadi di lingkungan kerja yang multicultural atau lintas budaya gitu. Itu tuh lahirnya bukan karena masalah antar personal atau perilaku perseorangan, tapi ternyata masalah-masalah tersebut kebanyakan justru timbul dari perbedaan budaya. Jadi karena memang mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda, dibesarkan dengan budaya yang berbeda, ternyata itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara mereka bekerja, yang seringkali itu menimbulkan cekcok atau permasalahan. Nah, itulah yang berusaha digali sama Erin Meyer. Ada beberapa aspek yang dibahas di buku ini, mulai dari cara komunikasi, cara kita ngasih feedback dan menerima feedback, lakukan persuasi, terus gaya kepemimpinan mereka, proses untuk membuat suatu keputusan, sampai
sampai gimana mereka membangun kepercayaan ketika nggak setuju itu kayak gimana. Dan bahkan dia juga ngebahas bagaimana cara setiap orang dari berbagai negara di dunia itu melakukan penjadwalan atau scheduling gitu. Menariknya, semua itu disajikan nggak cuman dalam bentuk paparan atau narasi, tapi itu juga disajikan dalam bentuk kayak diagram perbandingan gitu. Makanya itulah kenapa judulnya adalah Culture Map. Dia kayak ngebandingin misalnya antara Indonesia, Cina dengan Perancis itu kayak gimana komunikasinya. Apakah high context, apakah low context, mana yang lebih low context daripada yang lain, kayak gitu. Jadi kita lebih mudah membandingkan. Informasi-informasi di dalamnya itu sangat praktis gitu, kayak bisa langsung dipraktekin. Aku suka banget sih cara Erin Meyer menceritakan semua itu pada kita, kayak nggak bertele-tele dan mudah diikutin. Buku ini akan sangat bermanfaat kalau misal kalian bekerja di lingkungan yang multicultural tadi. Walaupun memang pembahasannya adalah tentang budaya kerja, menurut aku ini juga bisa kepake banget kalau misal kalian mau traveling atau mau belajar di luar negeri, kayak gitu. Terus kita geser ke fiksi dulu ya. Satu-satunya buku fiksi yang aku baca di bulan Juni kemarin judulnya adalah Semasa. Ini novel yang ditulis tandem antara Teddy Kusuma dan Meshi. Mereka ini kalau misal kalian akrab dengan toko buku indie yang namanya Pos Santa, nah mereka ini yang punya toko itu. Buku ini tuh sering banget seliweran di timelineku dan aku sempat penasaran sih, terus nggak sengaja ada Kak Zahra yang dia jual buku-buku pre-love-nya. Akhirnya aku bisa dapat buku ini dengan harga yang sangat-sangat miring. Dan ketika aku menerima bukunya dan aku mention penulisnya, barulah aku sadar bahwa yang aku pegang ini adalah cetakan pertama yang masih diterbitin oleh penerbit OAK. Jadi barangkali kalau misal kalian nyari buku semasa ini sekarang udah nggak beredar dengan sampul ini. Sampulnya tuh kalau nggak salah warna oranye, sekarang diterbitin sama penerbit Pos. Novel ini bercerita tentang sebuah keluarga. Lebih tepatnya sepasang sepupu, tokoh utamanya itu sepasang sepupu namanya Coro dan Saci. Aku nggak tahu Coro ini bacanya apakah Coro apa Coro, tapi yang jelas ketika aku pertama kali membaca namanya, yang kebayang di pikiranku adalah kecoa. Sepasang sepupu ini mereka sekarang sudah usia dewasa gitu, dan mereka udah lama lost kontak ceritanya. Gara-gara rumah masa kecil mereka atau rumah peristirahatan keluarga mereka itu mau dijual, keluarga mereka memutuskan untuk kembali berkumpul. Jadi mereka kayak punya satu villa atau rumah keluarga yang mereka tuh kesana cuman waktu liburan aja gitu. Dan akhirnya Coro dan Saci itu mereka harus road trip bareng untuk menuju rumah tersebut. Ini tuh novel yang heartwarming, kayak kata orang-orang yang udah baca, ini tuh emang novelnya heartwarming dan kayak feel good novel aja, nggak ada plot yang gimana-gimana, nggak ada kayak nggak ada masalah yang gede banget atau musuh bersama yang kayak gimana, tapi ini feel good novel aja. Di dalamnya banyak dialog-dialog yang bikin kita ikutan mikir gitu. Kalau misal kalian suka baca bukunya Mbak Reda yang cerita-cerita keluarga, aku pastikan kalian bakal suka sama buku ini karena vibes-nya mirip banget. Buku keempat yang aku baca di bulan ini, non-fiksi lagi, judulnya adalah Invisible Influence. Ini buku yang aku beli di BBW udah lama, kayaknya tahun lalu kalau nggak awal tahun ini. Dan waktu itu banyak yang minta reviewnya juga, tapi aku baru baca sekarang. Jadi baiklah, mari kita review. Yang bikin aku tertarik baca buku ini adalah penulisnya, Jonah Berger. Aku pernah baca bukunya sebelumnya, Contagious. Aku suka buku itu dan aku suka bagaimana si Jonah Berger ini menceritakan sesuatu yang berdasarkan riset dia, tapi bisa diceritakan secara sederhana kepada kita yang orang awam gitu. Invisible Influence ini sesuai judulnya, dia menceritakan bagaimana
ternyata perilaku kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita yang bahkan kita nggak sadar gitu, makanya invisible kan. Dia menjelaskan kenapa sih orang yang menikah itu lama-lama wajahnya jadi mirip gitu. Dalam skala yang lebih besar, bagaimana kemudian perilaku antar manusia yang saling mempengaruhi itu kemudian bisa membentuk karakter atau budaya dari suatu komunitas yang besar gitu. Yang pasti setelah baca buku ini kayak kita nggak bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Dia menyajikan banyak sekali case study di sini. Case study-nya tuh unik-unik banget, bahkan ada peneliti yang kayak dia meneliti invisible influence ini pakai kecoa. Jadi kan biasanya kayak kelinci percobaan atau pakai kodok. Nah, dia tuh pakai kecoa. Dia membangun kayak stadion di mana kecoa itu maraton untuk meneliti bagaimana motivasi masing-masing dari mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Dan dia juga ngasih tahu gimana kita bisa memanfaatkan invisible influence ini untuk mendorong orang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi rada mirip-mirip sama nudge sih di akhirnya. Kalau kalian suka baca buku-bukunya Malcolm Gladwell, suka cari tahu apa yang terjadi di balik keputusan manusia, di balik perilaku seseorang dan lain sebagainya, buku ini recommended, cuman dia nggak terlalu dalam sih bahasanya, jadi ini kayak versi popnya aja. Buku terakhir yang aku habiskan di bulan Juni kemarin adalah ini dia, Crying in H Mart. Jadi H Mart ini adalah semacam tos serba atau supermarket yang di dalamnya menjual bumbu-bumbu, makanan-makanan dan segala hal yang biasa dikonsumsi atau biasa dipakai di Korea. Tapi nggak cuma dari Korea sih, ada juga dari negara-negara lain yang pokoknya Asia deh gitu. Dan dia punya banyak cabang di Amerika kayak gitu. Aku tertarik baca gara-gara sering disebut-sebut Kak Izati, entah aku lupa ketika live atau ketika bikin story atau pas lagi di kelas nulis ya, pokoknya sering disebut aja sama dia. Buku ini adalah memoir yang ditulis oleh Michelle Zauner. Michelle Zauner ini musisi indie. Dia punya rock band namanya Japanese Breakfast. Dan ini adalah memoir yang dia tulis sebagai coping mechanism ketika ibunya meninggal. Jadi ceritanya, Michelle Zauner ini adalah seorang Korean American, ibunya orang Korea, ayahnya orang Amerika, dan dia menceritakan bagaimana dengan identitas dia yang separuh-separuh itu dia kesulitan mengidentifikasi dirinya gitu. Aku ngebayanginnya ini tuh kayak anaknya Kimbap Family gitu. Dan seperti Kimbap Family, ibunya juga memperkenalkan dia dengan budaya dari tanah ibunya. Supaya meskipun mereka tinggal di Amerika, si anaknya ini gak kehilangan identitas Koreanya. Bisa ditebak dari judulnya, ini tuh buku yang sedih banget. Kayak sepanjang buku tuh isinya sedih semua. Dia cerita dari awal, mulai dari ketika dia masih jadi anak remaja yang penuh gejolak, masih suka memberontak, suka bertengkar sama ibunya, sampai akhirnya ketika umur 25, dia dikabarin bahwa ibunya itu menderita kanker. Dia merasa itu nggak adil karena dia kayak jadi orang terakhir yang dikasih tahu gitu. Hanya karena orang tuanya nggak mau ngerusak umur 25 dia. Alasan yang absurd, kayak aneh banget sih. Aku juga nggak ngerti. Aku tidak bisa menerima konsep menunda-nunda ngasih tahu kabar buruk supaya nggak sedih, karena ujung-ujungnya pasti sedih, dan lebih sedih lagi karena telah dikasih tahu. I don't know. Dia menceritakan juga gimana pergulatan batin dia sebagai caretaker dari ibunya, terus gimana dia berkonflik juga ternyata sama ayahnya. Ini memori yang ditulis dengan baik, kayak meskipun buku sedih, kadang ada nemu sisi-sisi jenaka dari si Michelle Zauner dan ibunya kayak gitu. Dan yang pasti, selain harus menyediakan tisu, menurut aku ketika baca buku ini sebaiknya kalian tidak dalam kondisi lapar, karena hubungan Michelle Zauner dengan ibunya itu banyak diceritakan dengan makanan gitu. Dan salah satu coping mekanismenya Michelle juga selain menulis adalah juga dengan memasak masakan-masakan Korea yang dulu dia pernah makan bareng ibunya gitu. Jadi
Banyak sekali scene-scene yang bikin kita lapar, dan emang itu gara-gara cara misal Zauner mendeskripsikan makanan tuh juga sangat sangat deskriptif, sangat bikin kita kegambar kayak ngerasa makanannya itu ada di depan kita gitu, senyata itu gambarannya. Jadi aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca teman-teman yang barangkali sedang merawat orang tuanya yang sakit, atau misalnya baru saja meninggal oleh orang tuanya. Tapi selain itu juga menurut aku ini bisa dibaca untuk semua orang sebetulnya. So itu tadi buku-buku yang aku baca di bulan Juni. Let me know kalau misal kalian udah baca buku-buku tersebut supaya kita bisa ngobrol di kolom komen. Sampai jumpa di book recap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.